Jadi kita juga dalam budi pekerti yang benar harus berbicara dengan baik dan berbicara yang selalu menjadi satu berkat. Tidak merendahkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Ini kalau budi pekerti yang sudah baik, tetapi boleh menjadi pendorong, pendukung bagi orang lain. Dan senantiasa apa yang keluar dari perkataan kita adalah hal yang baik, yang hanya membangunkan yang baik, tidak membangunkan kemarahan, kebencian, tapi adalah membangunkan hal yang baik. Mana sesuai kehendak Allah, mana tidak, dan sampai kepada yang sempurna. Yesus sampai kepada mati, tidak ada pembalasan sama sekali, dan kesanalah perubahan budi bagi pengiring-pengiringnya. Saya sampaikan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua, baik yang ada di sini, baik yang mengikuti jalannya ibadah ini dari rumah. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan memperhatikan Alkitab kita untuk kita membaca bersama-sama dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada baiknya kita bersama, biar Tuhan memberkati kita semuanya. Berbahagia yang membaca, mendengar, dan melakukan firman. Baik juga saudara yang mengikuti di rumah, buka Alkitab, kita baca bersama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudaraku, apa yang kita perhatikan di sini, jangan serupa dengan dunia ini, dan disebutkan sebagai kenyataan tidak sama dengan dunia ini adalah dalam perubahan, pembaruan budi. Ini budi ini adalah bagaimana sikap kebaikan, kesopanan seseorang, tingkah laku kebaikan, kesopanan seseorang. Dulu
Di dalam waktu kami masih sekolah SD, bahkan mungkin sampai SMP, ada pelajaran budi pekerti. Tapi belakangan ini nggak tahu mau diganti apa dia. Tapi kalau dulu kami memang pelajaran itu budi pekerti. Nah ini saudara-saudaraku, di akhir zaman ini apa yang kita perhatikan, dosa semakin banyak, semakin bermacam-macam, dan termasuk juga budi pekerti, akhlak ini hilang saudara-saudaraku, kebaikan, budi pekerti yang tidak menjadi contoh. Jadi firman Tuhan menunjukkan itu kepada kita, dan supaya kita berubah dalam budi pekerti, tidak sama dengan dunia ini di dalam budi pekerti. Jadi ini artinya kita harus memberikan hal-hal yang indah dalam suasana akhlak yang semakin rusak di akhir zaman ini. Tapi kita harus meningkat semakin baik dalam budi pekerti. Kalaupun manusia mungkin di sekolah tidak ada pelajaran budi pekerti, tapi Roh Tuhan akan memimpin kita. Firman Allah juga, kalau kita setia, maka kita akan bisa merasakan itu. Tuhan membawa kita di dalam peningkatan budi pekerti. Disebut budi ini, pembaruan budi ini, sampai kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, bahkan yang sempurna. Jadi budi yang sempurna. Kalau disambung dengan kata sekolah dulu, budi pekerti yang sempurna, budi pekerti yang berkenan kepada Allah, sudah barang tentu juga budi pekerti yang berkenan kepada sesama manusia. Ini saudara-saudaraku, Tuhan mencari yang seperti ini di akhir zaman ini. Karena di akhir zaman ini budi pekerti ini sudah semakin gelap saudaraku, menghilang budi pekerti. Salah satu penghormatan, penghargaan kepada pimpinan saat ini hampir menghilang saudara-saudaraku. Karena sekarang ini saya perhatikan jahatnya politik kepada lawan politik. Sudah diajarkan jangan sampai disebut, sampai gelarnya saja tidak boleh disebut. Nah, ini budi pekerti manusia sekarang hancur lebur. Itu sebabnya di masa saya SD, sekarang sudah tinggal beberapa bulan, sudah 76. Namanya kalau presiden itu dalam kami dulu itu selalu harus disebut
yang mulia, Bapak Presiden, baru gelarnya insinyur atau sarjana hukum atau lain-lain, baru namanya. Nah, itu budi pekerti dulu. Jadi orang-orang punya kesopanan kepada yang memimpin. Nah, dan juga kepada yang lebih tua. Ini. Itu sebabnya kalau masih dalam sifat cara di kampung punya budi pekerti, kalau orang tua duduk di bawah, anak muda nggak berani dia duduk di atas. Nah, itu budi pekerti dulu. Kalau seorang lewat di tengah-tengah orang duduk, dia nggak bakal pergi begitu saja. Dia pasti ngomong dulu, permisi. Karena budi pekertinya lebih baik lagi, dia jalannya agak nunduk. Nah, begitu saudaraku, budi pekerti dulu. Itu sebabnya sekarang biarpun dia pejabat, biarpun dia apa, mana ada lagi budi pekerti dalam berbicara. Nah, saudara juga nggak pakai lagi saudara presiden atau saudara Jokowi, enggak, langsung Jokowi, persis kayak beo yang diajari, taunya Jokowi. Nah, jadi orang juga biarpun ke presiden sekarang ini nggak ada budi pekerti, sama semua. Itu sebabnya sebenarnya berpolitik juga harus diajari juga budi pekerti, apalagi bermasyarakat harus ada budi pekerti. Jadi dalam Alkitab kita begitu jelas dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, budi. Itu sebabnya kalau di sekolah dulu disebut budi pekerti, sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik. Jadi tahu yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana juga yang sempurna, berarti juga berkenan kepada sesama. Apalagi sekarang ini adanya medsos. Enggak lihat orangnya, hanya lewat medsos saja. Omongan orang-orang kasar, tidak tahu hormat. Tetapi kalau orang-orang yang di dalam Tuhan harus perhatikan, jangan serupa dengan dunia ini. Orang-orang di politik, orang-orang di pemerintahan, jangan serupa dengan dunia ini, khususnya di dalam pembicaraan. Penciptaan diawali dengan pembicaraan juga. Di dalam kitab Kejadian, saya ingin kita akan membaca dulu kitab Kejadian pasal yang pertama, mulai ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu ada. Ini harus juga terjadi di dalam manusia baru kita. Ada firman Allah.
Ini yang pertama. Dan kalau kita sudah dicipta, kita manusia yang tidak sama dengan dunia ini, maka yang harus juga nyata dalam budi itu adalah juga terlebih di dalam cara berkata-kata, dalam berbicara. Karena dengan berbicara terjadi penciptaan, tapi dengan berbicara terjadi juga dosa pertama. Iblis berbicara kepada Hawa dan diterima oleh Hawa. Jadi kita juga dalam budi pekerti yang benar harus berbicara dengan baik dan berbicara yang selalu menjadi satu berkat. Tidak merendahkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Ini kalau budi pekerti yang sudah baik, tetapi boleh menjadi pendorong, pendukung bagi orang lain. Dan senantiasa apa yang keluar dari perkataan kita adalah hal yang baik, yang hanya membangunkan yang baik, tidak membangunkan kemarahan, kebencian, tapi adalah membangunkan hal yang baik. Mana sesuai kehendak Allah, mana tidak, dan sampai kepada yang sempurna. Dengan itu, kalau kita tidak sama dengan dunia ini, maka Tuhan inginkan kita menjadi terang. Setelah Allah berbicara, maka penciptaan yang pertama adalah mencipta terang. Jadi dari pembicaraan yang pertama adalah terjadinya terang. Kejadian 1 ayat 3 berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Inilah terang yang bisa menghidupkan bumi ini, karena ada terang dan panas, ya, karena terang itu ada hangatnya. Itu bagaikan kalau telur dierami, begitulah suasana panas menghidupkan. Jadi terang, dan terang yang terjadi inilah permulaan kehidupan di bumi. Jadi kalau di dalam hari yang ketiga, yaitu ada biji-bijian dan pohon-pohonan, dalam ayat 12, tanah itu menimbulkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan, yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi ini hidup dari biji-bijian itu adalah ditopang oleh terang. Inilah posisi kehidupan kita. Dari firman Tuhan kita mendapat hidup, dan Tuhan jadikan kita terang. Itu semua biar untuk menghidupkan.
budi yang sempurna. Ini yang selalu menghidupkan, bukan budi yang mematikan. Budi yang mematikan itu kesempurnaan setan, karena setan itu adalah membunuh dan membinasakan. Jadi kesempurnaannya setan adalah membunuh, membinasakan. Tapi kalau Tuhan dengan orang-orang yang mengikuti Dia, kesempurnaannya adalah seperti Yesus, mengasihi, memberikan nyawanya untuk menghidupkan siapa saja yang mau menerima Dia. Itu sebabnya Matius pasal yang kelima, saya mau ajak, ini posisi kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah memiliki pembaruan, tidak sama dengan dunia ini. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita harus menjadi terang dunia. Dan terang dunia juga harus sampai bisa terpakai. Adakah terang yang tidak terpakai? Ada. Apa itu? Kalau terang di dalam gantang, nah ini tidak bisa terpakai. Kalau terang yang ada di bawah tempat tidur, tidak bisa juga dipakai. Kalau terang yang tempat yang sangat terendah, itu sebabnya kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi terang diangkat, menerangi seluas mungkin. Saudara-saudaraku yang kekasih, semua kehidupan yang ada di bumi ini, umat-umat Tuhan yang mengenal Yesus Kristus, saat sekaranglah diminta tidak boleh sama dengan dunia, di mana kegelapan dosa merajalela. Tetapi umat Tuhan sekarang harus benar-benar menjadi terang dunia. Karena kita pengikut Yesus yang benar, bukan hanya Kristen biasa-biasa. Pengikut Yesus yang benar harus mengiring Yesus. Sebagaimana Yesus ada. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8, saya mau ajak kita melihat ini. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus itu dia terang dunia dan selalu membuat jalan orang terang. Tidak menyesatkan, tidak memberatkan. Justru orang kalau tidak ada lampu, dia sangat sulit. Tapi dengan adanya Yesus terang dunia, maka orang akan lancar berjalan. Dan ini sampai kepada terang hidup, kepada kekekalan. Jadi
tidak hanya kegelapan dunia secara umum, tapi juga kegelapan dosa-dosa diterangi. Ini kalau kita bisa selalu setia menerima kebenaran firman Tuhan. Sama dengan Raja Daud, dia sangat senang akan firman Tuhan karena dia berkata bahwa firman itu adalah pelita. Firman itu adalah lampu dalam kehidupannya. Mazmur ke-119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi kita mulai terima penyucian darah Yesus menjadi manusia baru, harus selalu semakin menjaga budi pekerti, pembicaraan, dilanjutkan dengan suka akan firman, dan selalu bertanya kepada firman, adakah langkahku sesuai dengan firman Tuhan? Ini sangat dikehendaki oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Apalagi kita sudah memperhatikan dalam Matius pasal 5 ini ayat yang ke-20 bahwa keagamaan kita harus lebih baik. Ya, keagamaan kita harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini ada di dalam Yesus. Dia hanya menginginkan memberi hidup pada waktunya. Hanya nanti ada hari penghakiman yang terakhir di situ sebagai penutup. Tapi sebelum itu semua Yesus memberikan kesempatan untuk semua boleh semakin berjalan dalam terangnya Tuhan. Itu sebabnya keagamaan kita harus mencontoh Yesus sebagai terang dunia, di mana Yesus tidak pernah membalas. Kalaupun dia disakiti, dia seperti domba yang keluh, siap sampai disembelih dengan cara yang tidak ada taranya kesadisannya di bumi. Dihina, diolok, diludahi, mulai dari pengadilan, terus sampai pun dia di kayu salib itu sudah dicambuk 40 kali. Ya, tidak ada lagi yang tidak terjadi pada Yesus. Semua segala ya kengerian, siksaan sudah terjadi bagi dia. Bahkan hanya sebagai jubah yang menutupi badannya itu juga diambil, dilucuti, karena itu cara dia untuk menerangi dunia ini lewat kematiannya sampai menembusi kegelapan maut. Ini saudara-saudaraku, dia mati dalam kegelapan maut itu, dia masuk ke situ lewat kematian. Saat itulah mereka yang tidak mengerti
Yo, Tuhannya pakai kolor, dia bilang. Ada, ya nggak apa-apa. Tuhan yang akan menghakimi, Tuhan bela. Kita nggak sakit hati. Kita hanya berdoa, Tuhan, kapan Tuhan jamah dia biar bertobat. Itu yang ada pada kita. Ada lagi orang berkata, Tuhan yang mati. Yesus harus masuk dalam yang sampai kepada kegelapan itu, maut. Dan di situ dah dikalahkan kegelapan yang terakhir, kegelapan maut. Dibayar semuanya. Itulah yang menjadi contoh terang bagi kita, dan itulah menjadikan keagamaan yang lebih baik dari cara agama Taurat. Semua yang bercorak agama Taurat. Mana yang bercorak agama Taurat? Masih diperbolehkan membalas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Berperang. Tapi kalau di dalam Yesus, sama sekali jangan. Yesus sampai kepada mati, tidak ada pembalasan sama sekali. Dan kesanalah perubahan budi bagi pengiring-pengiringnya. Itu sebabnya di dalam Roma pasal yang ke-12 itu, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa dikatakan begitu? Karena sekarang ini banyak orang tidak sadar. Dan kalau masih tetap serupa dengan dunia ini namanya Kristen. Ya, kalau sekarang kalau tidak ada yang asli, yang orisinil, ya orang bilang KW. Dan KW-nya itu ada meningkat, KW 1, KW 2. Yang paling jelek KW 3. Nah, udah semakin jauh. Jadi sekarang juga Kristen banyak KW. Kristen ini maksudnya di dalamnya bisa juga ada pendeta KW. Kadang-kadang di medsos itu semua dunia mendengar, tapi pembicaraannya bukan terang. Boro-boro yang sempurna, baik saja tidak. Itu sebabnya kalau di budi pekerti di Jawa itu, kalau umpamanya ada level tengah, satu bawahnya ada level bawah, satu atas. Nah ini satu level saja tidak. Di bawah level paling bawah saja masih lebih jelek. Artinya jauh dari omongan orang Kristen secara benar. Nah, ini saya kalau dengar kadang YouTuber ataupun medsos, kalau pembicaraan di bawah standar budi normal, sedih rasanya. Jadi Kristen KW. Tapi Tuhan ingatkan kita, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Hai saudara-saudaraku, apapun engkau di seluruh bumi ini, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Harus berubah dalam pembaruan budi, mengikut jejaknya Yesus, mengikut teladannya Yesus. Ini sangat dikehendaki Tuhan.
di akhir zaman ini bagi kita, karena di akhir zaman sekarang sudah terlalu banyak suasana kegelapan dosa, kegelapan dalam segala bidang moral, etika, budi, semua ya terlalu. Tapi kalau kita sudah benar-benar mengenal Yesus, mengikut Tuhan, jangan serupa dalam budi, dalam pembicaraan, tingkah laku seperti gereja mula-mula. Mereka disebut pengikut jalan Tuhan. Mereka senantiasa bisa dikenal. Oh, ini pengikut jalan Tuhan. Kalau pembicaraan yang bagus-bagus, oh itu pengikut jalan Tuhan. Tapi kalau saat sekarang terlalu banyak, biarpun Kristen nggak ketahuan lagi Kristen, sama aja dengan kegelapan orang lain. Ya, tapi kiranya saat ini seperti Yesus berkata, "Akulah terang dunia," kamu juga harus jadi terang dunia. Rasul Paulus minta kepada kita, janganlah serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu sebabnya kita juga harus semakin bisa menghormati yang patut dihormati, memberikan hormat kepada yang patut dihormati, memberikan kesopanan kepada yang harus kita bersikap sopan, memberikan satu kebaikan sesuai dengan kehidupan, sehingga benar-benar seperti dalam firman Tuhan ini disebutkan kepada kita, kita semua harus bisa ya membedakan mana kehendak Allah, itu berkenan kepada Allah, apa yang baik berkenan kepada Allah, dan yang sempurna itu berkenan kepada semua. Saya berdoa biar ini boleh terjadi bagi kita. Kiranya semua nanti semakin ada perbaikan, penyiar-penyiar semua memberikan kesegaran, ya mungkin bahasa Jawa bilang jambal ya, yang asal ngomong-ngomong gak ada tata krama kesopanan. Padahal kalau dalam bahasa Jawa itu ada juga ngoko, kromo inggil. Ini sekarang susah kedengaran. Nah, jadi bahasa Batak juga ada juga begitu, ya. Jadi yang bahasa Batak kasar, sedikit halus, lebih halus, ada juga. Nah ini, jadi itu semua kalau masih ada itu, nah itulah yang termasuk kesopanan sehari-hari. Tapi kalau kesopanan secara rohani adalah hidup benar kepada firman, mencontoh kehidupan Yesus, sehingga disebutkan oleh Yesus bukan hanya di dalam dunia ini, terang di dalam dunia ini, tetapi sampai terang kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Yohanes 8 tadi ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini terang hidup ini, jalan Yesus bukan hanya untuk dunia ini. Karena kalau hanya dunia ini, sudah banyak lampu ciptaan manusia. Apalagi Tuhan sudah berikan otak yang bagus kepada Thomas Alva Edison. Dia ciptakan ini lampu pijar di jalan-jalan, di mana-mana, mobil ya ada lampu, pesawat ada lampu, sepeda motor ada lampu. Saking loyarnya sepeda motor, siang juga punya lampu walaupun panas terik. Inilah dunia kita ini. Jadi kalau Yesus terang dunia, itu bukan hanya untuk di dunia. Dia atur hidup kita berohani di dunia, tapi untuk sampai hidup yang kekal selama-lamanya. Kiranya Tuhan mau tolong kita, memberkati kita semuanya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kiranya Tuhan juga memberkati semua masyarakat Indonesia dalam kehidupan pejabat-pejabatnya, juga dalam kehidupan semua penyiar-penyiarnya, ya, supaya ada tata krama yang baik, budi pekerti yang baik, kembali mengerti posisi-posisi. Seperti dalam bahasa Jawa, dia mengerti mana yang apa yang disebut ngoko, kromo inggil, ya harus semakin mengerti. Jangan malah setambah lama tambah pengetahuan orang, tapi tidak tambah di dalam budi pekerti yang baik, malah budi pekerti yang baik semakin dihilangkan. Kiranya Tuhan memberkati, biar dunia ini selalu terang. Terang tidak hanya seperti terangnya lampu malam, tapi terang semua dalam hati. Indah, enak semua di dalam hati. Kita doakan, kapan terjadi, biar Tuhan memberkati pertama bangsa negara kita ini, dan kita doakan tidak mustahil seluruh dunia ini ada pembaharuan budi yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang kepada Tuhan.